Jangan pernah lupa Allah hanya menyuruh kita untuk selalu berprasangka baik, bukan menganggap seluruh orang haruslah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Udah masuk ke trimester 2 di bulan Juni ya, tanggal 11. Rasanya tuh cepet banget, beda banget sama bulan Mei yang rasanya tuh jauh lebih lambat, setuju gak sih? Nah seperti biasa ini bunda mau spill dulu lanjutan dari video kemarin tentang metode terbaru Bun Ai yang ternyata tuh menurut Bun Ai hingga di week kedua ini ampuh banget ya untuk memanipulasi diri Bun Ai yang selalu aja over budget untuk pengeluaran harian. Seperti biasa ini Bunda rapi-rapi dulu ya. Jadi rencananya Bunda mau ganti di dompet yang coklat, itu mau Bunda kumpulin ke dompet yang pink. Ini jangan salfok ya. Pouch ini bukan skincare-nya Bun Ai. Kemarin tuh banyak yang nanya, Bunda spill skincare dong. Aduh, selama hamil Bunda nggak pakai skincare ya teman-teman. Paling cuma pembersih wajah aja. Nanti ya kalau Bunda udah lahiran agak sedikit lebih glowing, Bunda bakal spill sama teman-teman ya. Nah untuk seluruh produk-produk yang Bun Ai gunakan di hari ini, kalau ada yang penasaran boleh langsung aja cek linknya di description box. Pernah menjadi orang yang sangat fanatik menabung gitu ya, yang setiap hari harus nabung, selesai sisa gajian tuh harus langsung ditabung, ujung-ujungnya kepake lagi, stres lagi. Itu menjadikan pengalaman sendiri bagi Bun Ai. Apalagi memadukan ilmu dari hipnoterapi, terus public speaking, budgeting, itu semua di mix sehingga menghasilkan ternyata menabung mengatur uang seindah ini, senikmat ini ya. Dan ternyata pertolongan Allah jauh lebih kencang dari tabungan kita sendiri. Hal-hal itu yang membuat Bun Ai di Smart Mom Class terus-menerus mengajak teman-teman untuk budgeting melalui alam bawah sadarnya. Bagaimana menghipno diri untuk mencintai income sendiri, tapi fokus upgrade diri sehingga kita tuh senantiasa bersemangat lagi untuk menghasilkan kepribadian yang jauh lebih baik lagi, dan pastinya income kita tuh kayak naik step by step ya teman-teman. Perlahan tapi signifikan dibanding selalu kayak kenceng cuma terjadi sebulan 2 bulan. Kalau Bunda tim yang kayak slowly tapi selalu harus ada kenaikan gitu di antara tahun ke tahun, bulan ke bulan. Kecuali di bulan-bulan kehamilan ini Bunda lagi pengen menikmati dulu deh ya. Deh bayi rasanya pengennya kayaknya rebahan aja, terus istirahat dulu, ya udah nggak apa-apa. Nah ini adalah isi tas Bun Ai. Bunda senang banget nih sama tas lolol ya. Harganya itu 100 ribuan tapi kenceng, terus jahitannya rapi, kelihatan juga pengaitnya kuat, terus ya sesuai lah space-nya sama yang Bunda butuhin untuk hari-hari. Karena jujur, Bunda itu tim yang gak mau cuma bawa dompet doang kalau nganterin anak sekolah. Pengalaman takutnya tiba-tiba dompetnya jatuh atau handphonenya jatuh, itu lebih makan budget. Jadi Bun Ai itu selalu kemana-mana bawa tas. Bawa tas, bawa handphone itu kayak wajib. Nah, sekarang jangan lupa juga bawa minyak angin di usia 30 plus ini ya. Nah Bunda itu kalau hari-hari seringnya tasnya simple banget. Zippernya juga enak banget ya untuk dibuka tutup. Karena jujur Agni tuh kadang-kadang suka ikut-ikutan. Nah ini Bunda mau masuk wishlist lagi, mau beli dompet yang budgeting kayak gini nih, yang mininya gitu ya. Tapi nanti dulu, itu menjadi self reward kalau Bun Ai goals selama 1 bulan untuk lebih hemat lagi. Tapi ya kita nggak tahu kalau rezeki nanti tiba-tiba ada endorsement kita terima ya teman-teman. Nah ini dompet yang kemarin isinya dari hari per hari ya, ini mau Bun Ai pindahin ke dompet yang pink. Nah kalau ada yang tanya Bun Ai spill lagi nggak bosan-bosan, apakah Bun Ai setiap hari mindahin ke catatan budgeting? Enggak ya. Jadi Bun Ai selalu ngasih di handphone dulu. Itu Bun Ai download aplikasi namanya Easy Notes yang gratis ya, nonton-nonton iklan dikit nggak apa-apa lah ya. Dibanding bayar lumayan, soalnya 1 tahun tuh kayak 100 ribu, mirip-mirip InShot. Cuman kan kalau InShot tuh kita pakai buat kerja, kalau ini cuma buat tulis aja kayaknya sayang. Ini nggak apa-apa. Bunda nulis-nulis gratisnya tuh sambil ya kadang-kadang lihat iklan. Gak lama kok iklannya, cuman kayak sekian detik teman-teman. Oke, kembali lagi ya. Jadi jujur Bunda ini tim yang kalau belanja nggak bisa sedikit loh.
Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin teman-teman gak duga dari seorang Bun Ai. Sebagai contoh, misalnya anak Bun Ai itu mau beli kue pukis, harganya 8.000. Kalau suami Bun Ai justru bisa beli 5.000 aja. Kalau Bun Ai tuh nggak bisa, malah Bun Ai beli 10.000. Kayak ya udahlah tanggung, tak juga habis. Padahal diakui itu nanti di rumah malah berlebihan, hasilnya ada yang 1-2 tuh kebuang, kan sayang ya. Nah kenapa Bun Ai mempelajari hal itu? Nah tapi bedanya jujur Bun Ai tuh senang banget mempelajari hal-hal baru, sehingga wah kayaknya kalau kayak gini aku kok boros banget ya. Nah Bun Ai nemuin cara yang sekarang alhamdulillah itu ternyata memanipulatif dengan baik 2 minggu pertama di penerapan budgeting terbaru Bun Ai. Nah ini biasanya Bunda kan punya 3 handphone jujur ya. Yang satu itu khusus untuk ngajar, terus kegiatan TK, bimbel dan TPQ di sana. Yang satunya itu untuk channel sketsa Bunda, yang satunya lagi untuk keluarga Bun Ai. Nah karena channel sketsa Bunda tuh off selama kayak kurang lebih 5 bulan, video tuh ada tapi ujung-ujungnya malah terdelete lagi. Jadi handphone yang sketsa Bunda itu alhamdulillah Bun Ai gunakan untuk project tambahan. Kayak misalnya Bun Ai suka bikin project untuk promo produk A, produk B, tapi bukan Bun Ai talentnya gitu ya. Bun Ai cuma bikinin story-storynya aja di perusahaan-perusahaan. Tapi alhamdulillah banget itu untuk tambahan income tuh lumayan lah kalau pas ada. Kalau pas nggak ada ya nggak apa-apa, menikmati semua proses yang ada ya teman-teman. Oke balik lagi ya, jadi Bunda tuh tim yang benar-benar kalau belanja itu kayak susah sedikit, itu permasalahan yang menurut Bun Ai agak membuat boros. Nah ini alhamdulillah jujur seminggu kemarin itu Bun Ai ngerasa kurang sehat ya, kurang fit. Jadi tuh sisanya banyak karena Bunda nggak keluar sama sekali, dan yang beli tuh pak suami. Dirembers gak dirembers nanti Bunda ceritain ya. Tapi untuk seminggu itu Bunda jarang banget keluar, jarang banget jajan, sehingga sisanya minggu ini tuh jauh lebih full. Nah untuk makan itu kita gunain bahan-bahan yang ada di rumah aja. Anak-anak juga ngertiin banget, nggak rese sama sekali. Kadang Bunda cuma gorengin nugget, telur, tahu gitu ya. Nah itu yang belanja biasanya Bang Rafa. Karena nugget itu masuk ke biaya frozen food. Ini dubbing sambil sambil ngep ya teman-teman. Karena emang udah kerasa banget nih. Ya udah kerasa gedenya juga perutnya. Ditambah emang Bun Ai basically-nya juga udah gede. Jadi ya lumayan ngep lah ya. Gak apa-apa, biasa ibu-ibu mah suka gitu. Nanti kalau lagi hamil pengen cepet lahiran, kalau udah lahiran pengen ngulang masa-masa hamil. Aduh, jangan abis lahiran pengen hamil lagi ya. Oke, kembali lagi. Jadi ini semua yang Bunda catat tuh jumlahnya ngepas. Dan minggu kemarin tuh kayak kebanyakan Rafa yang beliin gitu ya. Kalau misalnya udah habis banget bahan makanan, paling ada catatannya tuh ayam goreng, Nafa beliin ayam kriuk gitu. Oke, kembali lagi. Jadi cara ini ternyata ampuh. Bun Ai kayak termanipulatif, sehari tuh cuma punya uang 50.000. Kalau hari ini jajan sarapan 20-30, itu pasti nanti over, pasti nanti nggak ada sisanya. Nah itu Bun Ai jadi kayak ngerasa wah harus lebih hemat nih. Nah ini Bun Ai mau review lagi yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk periode 10 sampai 16 Juni ya. Nah karena nanti 16 Juni juga pasti ada biaya tambahan untuk masak Idul Adha, apalagi Bunda insya Allah pengen ngirim ke mamah juga. Nah itu nanti Bunda pisahin budgetnya dari sini. Tapi di minggu ini tuh over untuk biaya home cleaning. Home cleaning tuh kayak laundry, terus kayak misalnya Bunda pakai jasa ojek. Nah Bunda namainnya home cleaning. Harusnya sih nggak namain itu ya, tapi nggak, nantilah Bunda gantilah. Belibet banget ya dubbingnya ya. Kenapa? Karena di minggu ini tuh kan Bunda kurang fit. Jadi kayak ngelondri setrikaan tuh setiap hari, dan itu lumayan banget budget ya teman-teman. Apalagi anak Bunda 3 terus sering banget gonta-ganti baju. Nah itu akan langsung jadi evaluasi Bun Ai di minggu ini nih ya, di minggu 11 sampai 16 untuk ngehemat budget home cleaning. Apalagi di bulan ini budget home cleaning itu sebenarnya udah Bun Ai kecilin dari yang 1 juta jadi 600.000 rupiah.
Nah, ini dia spektakuler dari Bun Ai. Boleh lah ya, boleh sedikit berbangga hati. Anak-anak yang tadinya sehari tuh bisa jajan 50.000 loh, jujur. Bun Ai tuh tim yang kalau jajan ya udah jajan aja. Nanti insya Allah kita bisa cari rezeki lagi gitu. Apalagi kalau buat anak-anak. Tapi ternyata Bun Ai evaluasi jajanan anak-anak lebih banyakan maaf banget sampah gitu ya dibandingin yang sehatnya. Akhirnya alhamdulillah barokallah itu Bunda batasin jajan Rafa sehari 5.000, jajan Bima sehari 5.000. Ya Rafa kadang-kadang over lah, maksimal di 10.000. Itu jujur ya adalah prestasi banget sih buat Bun Ai, yang tadinya sehari Rafa bisa 20-25 ribu, terus sekarang yang kayak cuma 10.000. Bima juga sama, yang tadinya 10.000, 12.000 bahkan lebih, sekarang cuma kayak 5.000. Tapi efeknya adalah emang mereka tuh kayak dikit-dikit minta cemilan masakan bundanya, sedikit lebih capek tapi lebih happy karena pengeluaran lebih terkontrol, anak-anak jauh lebih sehat. Itu yang Bunda rasakan. Hingga detik ini Rafa tuh kalau Bun Ai gak bekalin 2-3 hari itu pasti ke klinik karena biasa masakan rumahan. Mungkin bagi sebagian jadi kayak agak repot banget ya, tapi alhamdulillah Bun Ai malah bersyukur alarmnya Rafa tuh lebih tinggi ya, sehingga kalau ada makanan yang mungkin kurang sehat dia langsung ngasih alarm lewat dirinya, yaitu kurang sehat tadi kalau menurut Bun Ai. Tapi kembali lagi ya, setiap ibu tuh selalu aja punya pilihan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi jujur, belanja misalnya kue pukis cuma bisa beli 5.000, gorengan Bun Ai bisa beli 5.000. Itu adalah prestasi buat Bun Ai. Nah ini alhamdulillah semua rekapan udah jelas banget di week ini. Mulai dari isi listrik, terus mulai dari arisan-arisan. Di tanggal 5 kemarin tuh arisan bapak-bapaknya suami Bun Ai, terus arisannya Bun Ai, alhamdulillah ya. Nah ini untuk jajan anak, itu Bun Ai budgetin seminggunya 50.000 untuk Rafa sama Bima. Kalau Agni gimana Bun Ai? Agni itu masuk ke pengeluaran harian Bun Ai 50.000. Nah, jadi intinya pengeluaran hariannya 50.000 itu nge-backup apa sih? Nge-backup sayuran. Karena anak Bun Ai nggak doyan sayur, jadi Bun Ai memutuskan untuk stok sayur 3 hari aja. Dan itu tuh beli 2 sayur bisa jadi 3 kali gitu ya. Kayak misalnya Bun Ai beli sayur asem, sayur sop. Nah, itu bisa Bun Ai jadiin sayur asem, sayur sop, sayur lodeh. Nah, itu bisa di-mix lah sama Bun Ai. Nah, pada komposisi ini kok SPP Rafa masih ada sisa sih. Nah, sebenarnya Bunda itu tim yang kalau bayaran ke lembaga atau ke lembaga les, ke sekolah, itu biasanya per 6 bulan teman-teman. Jadi Bunda itu jarang bayar tiap bulan karena Bunda itu lupaan. Dan anak Bun Ai nurunin Bun Ai, lupaan, bener-bener lupaan. Jadi Bunda itu selalu transfer per 6 bulan. Wow, Sultan ya enggak. Kalau ngumpulinnya Bunda taruh di setiap bulan, tapi kalau untuk ngebayarinnya itu Bun Ai selalu bayarinnya per 6 bulan. Kayak Rafa les ya udah Bunda bayar 6 bulan, Bima sekolah swasta kan, Bunda bayarinnya 6 bulan, Bima juga ada tahfiz, ada juga ngaji, itu biasanya Bun Ai bayarinnya per 6 bulan. Sehingga apa? Setiap bulan tetap dibajetin, ditaruh, ditabungin, tapi kita setorkannya per 6 bulan. Nah, jadi untuk beras Bun Ai belum beli ini sama sekali ya di bulan Juni. Bukan karena masih ada, bukan karena dikasih beras, tapi memang berasnya belum habis banget. Kayaknya minggu ini pasti bakal belanja beras deh. Nah, contoh lagi ya, belanja bulanan itu tadi kan Bun Ai budgetin 800. Nah, sekarang Bun Ai budgetin cuma 500. Karena ngelihat keperluan di rumah tuh masih banyak, Bun Ai bertekad memiliki challenge di bulan ini, pokoknya harus habis dulu tuh yang di lemari makanan baru nanti dibeli. Tapi ternyata nggak kejadian. Tetap aja setiap minggu pasti tuh ya Pak suami suka ngajak ke sini yuk, belanja ini yuk. Ya udah, tambahannya perintilan sedikit-sedikit. Tapi masih oke. Dan challenge kedua di bulan ini Bun Ai tidak mau menggunakan kartu kredit. Jadi Bun Ai mau mengurangi benar-benar penggunaan kartu kredit ya teman-teman. Nah di minggu ini tuh barokallah Bun Ai gak beli dana bumbu karena bumbunya tuh masih ada. Bawang merah, bawang putih, cabai, ya iyalah masih ada, orang gak masak. Kan minggu ini kurang fit ya. Aduh emang deh ibu-ibu ada aja. Nah hal-hal itu tuh yang Bun Ai minimalisir supaya gak kebuang di kulkas. Jadi Bun Ai belanjanya per 3 hari untuk sayuran.
Nah, kalau untuk protein inti Bunda belanja mingguan itu budgetnya 100.000 per minggunya. Jadi dana bumbu alhamdulillah karena nggak banyak beli bumbu, ini Bunda bisa beli untuk sayuran-sayuran kayak gini. Ini habis 77.000. Yang 50.000-nya itu Bun Ai ambil dari dana bumbu, yang 27 dari dana harian. Nah, setelah dibikin apa tuh? Ya, kayak food prep ala-ala lah. Karena jujur Bun Ai kurang suka kalau kulkas Bun Ai isinya penuh. Nah, kalau Bun Ai food prep 1 minggu, Bun Ai nggak bisa bikin cemilan tuh, kayak agar-agar dan sebagainya ya. Jadi Bun Ai food prepnya ya ala kadarnya lah pokoknya. Nah, setelah Bun Ai food prep, Bun Ai tulisin menu-menu yang kemungkinan bisa dibikin dari belanjaan Bun Ai. Mudah-mudahan sih nambahinnya sedikit-sedikit aja. Kayak besok Bun Ai mau beli sop ayam kan ya. Mau bikin sop ayam, sorry. Nanti ayamnya paling beli seperapat. Nah, ngambilnya dari budget harian. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira berminat gak untuk pakai caranya Bun Ai? Coba deh. Jadi ternyata tuh memanipulasi pikiran seseru itu loh. Bun Ai sekarang kalau mau belanja nih pagi, misalnya mau belanja sarapan yang sampai 20-30, itu Bun Ai langsung mikir, waduh, jangan deh, pasti over budget. Karena sehari ini Bun Ai cuma punya uang 50.000 untuk belanja sayur, jajan dan sebagainya. Sama kalau untuk dana kas tadinya Bun Ai naruhnya sampai 400.000 gitu ya di yang tempat besar dompet ini. Tapi kok lama-lama kayak boros juga. Akhirnya ya udah Bun Ai nggak naruh sebesar itu. Bun Ai cuma naruh sisa-sisa dari selipan-selipan Bun Ai. Karena ya ini kan sebenarnya 7 hari 50.000 juga ada 350.000. Nah ini alhamdulillah panen ya untuk 2 minggu. Mudah-mudahan minggu ketiga juga bisa panen. Jadi semoga bisa langsung masukin ke saving challenge lagi sehingga saving challenge-nya jauh lebih penuh ya. Jauh lebih cepat penuh tuh. Untuk uang kasnya juga Bun Ai cuma taruh ya sisa-sisa sedikit aja. Ya itu tadi memanipulatif aja sih. Ya paling basicnya kalau tiba-tiba butuh banget uang cepet ya, Bun Ai akan telepon admin ya Bun Ai untuk anterin dulu deh uang segini. Ternyata aku lagi apa gitu, misalnya bannya bocor atau apa ya. Nah tadinya Bun Ai kan pakai metode yang langsung seminggu 200-300 gitu ya, ditaruh di dompet coklat ini. Nah itu membuat Bun Ai berpikir ya udah uangnya masih 300.000 ini. Nah itu belum sampai Sabtu udah habis. Ternyata dengan cara kayak gini tuh itu jauh lebih terkontrol. Oke ini lanjut, Bun Ai mau beres-beresin ruang kerjanya Bun Ai dulu. Itu ada tas bukan baru. Tas lama yang kemarin teman-teman tanyain James Honey, itu Bun Ai pakai kalau lagi ngajar atau mau pergi-pergi kemana gitu. Pokoknya kalau yang tas lolol ini tuh cuman kayak buat antar jemput anak plus ya sama budget harian. Karena nanti Bun Ai spill lagi ya, Bun Ai punya dompet untuk dana pergi-pergi. Dompetnya banyak, isinya insya Allah dicukupkan sama Allah. Oke, terima kasih ya udah nonton video Bun Ai dari awal sampai akhir. Bun Ai mau lanjut ke meal kacang almond, ini enak banget dari teman Bun Ai. Bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Semoga teman-teman gak pernah bosan untuk nontonin channel keluarga Bun Ai. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.